Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu tentunya. Selamat berjumpa lagi di channel Suka Film. Di mana channel ini membahas film-film recommended yang seru-seru. Semoga kalian terhibur, terima kasih. Judul panjangnya Nameless Gangster, Rules of the Time. Filmnya termasuk film lawas karena rilis di tahun 2012. Alasan saya mau nonton film ini sih karena ada aktor Choi Min-sik. Aktor watak Korea yang aktingnya sudah gak perlu diragukan. Film ini berlatar belakang kota Busan di Korea Selatan pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Film ini dibuka dengan adegan penangkapan seorang bisnisman yang bernama Choi Ik-hyun, diperankan oleh Choi Min-sik, yang diduga terlibat kegiatan mafia di Busan dan memiliki hubungan dengan Yakuza di Jepang. Adegan ini terjadi pada sekitar tahun 1990, setelah Presiden terpilih Korea yang baru mengeluarkan pernyataan untuk tidak mentolerir lagi kegiatan gang di Korea dan memerintahkan untuk menangkap siapa saja yang terlibat atau memiliki hubungan dengan bisnis gangster. Para jaksa wilayah diperkenankan untuk menangkap dengan kekerasan bahkan menggunakan senjata api jika ada perlawanan. Gangster saat itu tumbuh subur di Korea akibat pengaruh Jepang, terutama di Busan yang merupakan kota pelabuhan. Setelah itu alur cerita mundur ke tahun 1980-an di mana saat itu Ik-hyun adalah seorang petugas bea cukai Busan yang korup. Bersama temannya ia terkadang memeras atau meminta jatah dari para pengusaha yang ingin mengirim barang lewat peti kemas di pelabuhan Busan. Karena suatu peristiwa, hal ini terbongkar, dan atasan Ik-hyun bersama temannya akhirnya mengkambing hitamkan Ik-hyun dan Ik-hyun pun dipecat. Ik-hyun yang uring-uringan, menemui teman kerjanya yang lain di pelabuhan. Saat sedang curhat dengan temannya, ia mendengar ada peti kemas yang sedang dibongkar oleh pencuri. Ia segera menghentikannya, tapi pencuri tersebut berhasil kabur. Karena penasaran, Ik-hyun dan temannya membongkar peti kemas tersebut dan menemukan bahwa isinya adalah heroin dalam jumlah besar. Ik-hyun dan temannya akhirnya memutuskan untuk menjual heroin tersebut kepada seorang gangster yang bernama Choi Hyung-bae, diperankan oleh Ha Jung-woo, yang merupakan kenalan dari temannya. Saat sedang bertransaksi, Ik-hyun yang mabuk bertanya tentang keluarga Choi Hyung-bae yang memiliki marga, nama keluarga yang sama. Hingga saat ia sudah terjun dalam dunia gangster pun ia masih sering dipandang sebelah mata. Dari situlah saya merasakan bahwa dibanding hanya sekedar uang ia ingin menjadi sosok yang dipandang dan dihormati. Muak dengan segala kondisi yang merendahkan dirinya, Choi Ik-hyun ingin menjadi sosok yang dipandang bagaimanapun caranya.
Tapi di sisi lain tentunya ia juga mengincar uang dan harta sebanyak mungkin, dan itu tidak hanya untuk kepuasan pribadinya karena ia adalah sosok yang bisa dibilang family man. Ia sangat peduli dan menyayangi keluarganya, dan ia memanfaatkan kecerdasan dan posisi yang ia miliki untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya sendiri. Nameless Gangster benar-benar bisa menggabungkan unsur otot yang memperlihatkan beberapa kekerasan, meski tidak terlalu brutal, dengan otak yang membuat film ini menjadi sebuah sajian gangster yang cerdas. Nameless Gangster tidak pernah mengagungkan kekerasan, baja otot, ataupun otak. Film ini memperlihatkan kedua hal tersebut adalah hal yang saling mengisi dan diperlukan. Kisahnya mampu tampil begitu menghipnotis, sehingga membuat saya terus terpaku dan tidak mengalihkan perhatian sedikitpun dari layar. Saya benar-benar diajak mengikuti sebuah rangkuman perjalanan seorang gangster dan yang paling penting kisahnya memiliki hati. Tentunya dalam sebuah kisah tentang seorang biasa yang menjadi gangster akan ada sebuah momen penting di mana sang tokoh utama berubah luar dalam dari seorang biasa menjadi gangster. Jika dalam The Godfather momen itu adalah penembakan di restoran yang dilakukan Michael Corleone, maka dalam film ini momen tersebut muncul dalam adegan di mana Choi Ik-kyung terlibat dalam sebuah perkelahian di dalam bar. Dari situlah saya merasa bahwa Ik-kyung telah menjadi sosok yang baru, benar-benar momen yang luar biasa. Dengan kelebihan-kelebihan di atas, Nameless Gangster terasa begitu manusiawi. Namun berbagai detail lain makin membuat nuansa realistis tersebut makin terasa. Jika ini adalah sebuah film Hollywood maka saya yakin akan ada lebih banyak adegan aksi yang digarap dengan begitu stylish, namun dalam Nameless Gangster, adegan-adegan tersebut digarap dengan begitu realistis. Orang berkelahi di sini mungkin tidak digarap dengan koreografer ciamik dan keren layaknya The Raid, tapi justru disitulah poin pentingnya. Apakah di dunia nyata Anda pernah melihat sebuah perkelahian yang tertata begitu keren? Tapi bicara sile film ini juga bisa terlihat keren tanpa harus berlebihan. Berbagai triumfan momen yang seringkali dibalut slow motion selalu terasa keren. Komentar bahwa film ini akan membuat Scorsese bangga sepertinya muncul karena nuansanya yang cukup mirip dengan film-film awal Scorsese. Bahkan ada sebuah adegan yang bagaikan, atau memang, sebuah penghormatan bagi adegan ikonik dalam Taxi Driver di mana karakter Choi Ik-kyung memegang pistol dan berbicara sendiri di depan cermin. Nameless Gangster adalah sebuah kisah tentang kontrol dan power yang pada presentasinya juga begitu kuat. Saya tidak tahu apakah Scorsese akan bangga melihat film ini tapi pasti ini adalah sebuah film gangster yang sangat bagus, salah satu yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua karakter ini sendiri sebenarnya mempunyai keindahan tersendiri. Menjelang akhir film saat Choi Ik-kyung melihat foto-fotonya bersama Hyun Bae, saya langsung teringat bahwa mereka pernah menjadi sebuah kesatuan solid sebagai gangster dan keluarga yang hangat pula. Sebuah keindahan yang mungkin akan terlewat di balik segala kekelaman dunia gangster. Pada akhirnya semua anggota gangster di seluruh kota ditangkap karena peraturan yang mengizinkan semua aparatur berhak menangkap gangster walau tanpa surat izin. Lucunya lagi Choi Min-sik yang menjadi kakak tertua dari Choi Hyun Bae menjebal Hyun Bae agar masuk tahanan karena itu salah satu syarat Choi Min-sik dapat bebas dari masalah yang menjeratnya. Pengkhianatan pun dimulai. Choi Min-sik bersekongkol dan bekerja sama dengan jaksa untuk menangkap Hyun Bae dan akhirnya kisah itu penuh dengan pengkhianatan yang akhirnya merugikan Hyun Bae yang telah mempercayai Choi Min-sik tapi dengan jelas dan pada akhirnya ia adalah pengkhianat keturunannya sendiri hanya untuk memenangkan uang dan keselamatannya sendiri, bukankah ini egois? Film pun usai semua gangster di penjara. Hanya Choi Min-sik yang berhasil lolos karena menjadi penjilat dan pengkhianat. Hingga kini Choi Min-sik bebas berada di luar penjara. Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai film ini? Terima kasih telah berkunjung ke channel Suka Film. Jika Anda suka ikuti terus channel ini. Jaga kesehatan. Dan sampai jumpa.